coba jelaskan saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang karena sudah masuk ke waktunya setelah UTS ini ya. Jadi teman-teman nanti harus mengumpulkan studi kasus. Studi kasus itu dikumpulkan di waktu setelah UAS atau tergantung dosennya ya. Ada yang mintanya di periode UAS itu sudah dikumpulkan. Tapi selambat-lambatnya adalah di akhir UAS itu kalian sudah harus mengumpulkan studi kasus. Jadi yang disebut dengan laporan dari MBKM itu adalah studi kasus. Studi kasus itu seperti apa sih yang akan kita latihkan hari ini ya? Jadi studi kasusnya itu nanti adalah tergantung kepada mata kuliah yang kalian konversi ya. Nah, yang dikonversi ada berapa SKS? Kurang lebih untuk 10 SKS itu adalah satu studi kasus. Tapi karena angka 10 itu kan kalau mata kuliahnya 3 SKS itu kan 3 mata kuliah ya. Jadi kurang lebih 3 mata kuliah itu akan setara dengan satu studi kasus. Jadi yang konversinya misalnya 20 SKS, maka 3 SKS kali 3, 9, terus 3 SKS kali 3 lagi, 18, masih sisa 2. Berarti buatnya 3 studi kasus, dibagi menjadi 3 studi kasus. Bisa 3, 2, 2. Intinya adalah setiap kurang lebih 10 SKS itu adalah satu studi kasus. Gitu ya. Itu untuk studi kasusnya. Jadi jangan bingung dengan istilah laporan untuk MBKM. Laporan untuk MBKM itu adalah studi kasus, tetapi nanti jangan keliru dengan laporan yang menggantikan skripsi. Jadi apa skripsi tugas akhir yang bentuknya LKL. Karena ada sebagian dari kalian yang ikut MBKM, terus kemudian sudah LKL. Itu ya. Itu tugas akhir MBKM-nya adalah kasus. Gitu. Nah, pengalaman dari semester-semester yang lalu, ketika kalian harus mengumpulkan studi kasus, banyak yang kurang memperhatikan. Jadi ketika kita sudah memberikan pelatihan, terus kalian mungkin sibuk, terlalu sibuk magangnya, atau justru lebih memperhatikan tugas akhirnya studi kasus ini banyak yang dinomor 2-kan. Dan ketika saatnya dikumpulkan, kalian kebingungan sendiri gitu. Padahal studi kasus ini adalah penentu nilai konversi kalian. Itu ya. Nah, untuk hari ini terkait dengan studi kasus ini, materinya nanti akan diberikan yang pertama dari Pak Bobi, terus kemudian yang berikutnya adalah dari Bu Yuliani. Nanti saya akan memberikan materi yang terakhir terkait dengan contohnya. Nah, setelah pelatihan malam ini, nanti kalian akan ada Zoom lagi. Zoom yang berikutnya adalah untuk kalian bisa terkait dengan studi kasus. Jadi setelah ini kan diberikan semacam PR gitu untuk membuat studi kasusnya. Terus kemudian ada Zoom itu gantian. Nanti mungkin akan diinfo ya, Zoom-nya urut-urutannya seperti apa. Nanti Zoom-nya itu bisa diikuti dengan Pak Bobi, Pak Adika, dan Pak Isharu. Kalian bisa Zoom di situ untuk tanya gitu. Setelah mencoba membuat, apakah ini sudah benar belum? Nah, kalian bisa tanya-tanya melalui Zoom dan akan diakhiri dengan offline, di mana diharapkan ketika offline itu kalian sudah selesai setidaknya satu studi kasus. Sehingga nanti ketika akan membuat studi kasus yang berikutnya itu kalian sudah jauh lebih lancar. Tuh. Saya kira begitu ya sebagai pengantar. Materi ini akan dilanjutkan ke Pak Bobi terlebih dahulu. Ya, terima Silakan Pak kasih. Bobi.
Terima kasih Bu Ayu. Ya, malam teman-teman. Nah, ini materi saya ini hanya ini, overview atau memberikan sedikit tentang yang akan dibahas lebih dalam nantinya sama Bu Yul dan Bu Yayu. Iya, ini saya izin share. Sudah terlihat ya teman-teman. Nah, slide saya cuma 8 slide dan eh, ini ke intinya. Jadi teman-teman silakan disimak, akan ada terminologi atau istilah-istilah yang nanti akan digunakan di studi kasus. Tuh, ya. Oke, jadi kita mulai langsung dengan ini. Nah, apa itu studi kasus? Jadi studi kasus itu teman-teman ada beberapa hal. Kita lihat dari tujuannya. Tujuan studi kasus yang pertama, jadi studi kasus itu bukan buat teman-teman, tapi buat orang yang membaca studi kasus teman-teman. Jadi studi kasus adalah dokumen untuk pembelajaran. Jadi yang baca dokumen studi kasus ini akan belajar. Nah, teman-teman akan membuat dokumen studi kasus ini. Jadi studi kasus berbeda dengan cerita-cerita ini ya, cerita-cerita soal-soal cerita. Studi kasus itu berangkat dari kasus nyata. Mungkin teman-teman kalau lihat di buku textbook itu di buku paket di berbagai mata kuliah di akhir chapter biasanya ada namanya studi kasus. Misalkan masalah di Facebook atau inovasi di Apple gitu. Nah, itu salah satu contoh dari studi kasus. Tapi itu masih potongan. Yang teman-teman bikin nanti akan lebih padat atau lebih panjang daripada yang di contoh-contoh di textbook. Nah, studi kasus ini harusnya juga seru gitu. Kalau tidak seru, lebih baik belajar dari teori-teorinya saja gitu. Jadi kalau teman-teman membuat studi kasus, harusnya yang baca itu merasakan keseruan-keseruan gitu ya. Jadi kalau teman-teman membaca terus tidak seru, berarti studi kasusnya kurang ini, kurang mantap. Gitu. Jadi pertama dia itu nyata, kedua harusnya seru. Kedua, ada aspek problem solving. Masuk akal ya, karena itu dari kasus nyata, jadi harusnya di-challenge yang membaca studi kasus ini agar bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam studi kasus itu. Jadi problem solving. Misalkan ada kasus tentang ini, bagaimana Apple menjual di negara yang pendapatannya rendah. Nah, itu kan bingung tuh, gimana ya. Nah, yang baca itu akan terasah skill problem solvingnya. Nah, itu teman-teman akan membuat studi kasus yang seperti itu. Poin selanjutnya adalah mendokumentasikan fenomena bisnis yang menarik. Ini fenomena-fenomena bisnis yang teman-teman rasakan atau experience di tempat magangnya sekarang. Jadi itu salah satu bentuk dokumentasi juga. Maka dari itu studi kasus menjadi salah satu luaran atau ini ya luaran wajibnya dari MBKM karena ada aspek dokumentasinya. Kalau soal-soal saja atau cerita-cerita saja ini kurang kurang ini ya kurang menunjukkan apa yang teman-teman lakukan. Tapi di dalam studi kasus ada aspek dokumentasinya. Dan terakhir studi kasus jika digunakan di kelas harusnya merangsang diskusi. Jadi teman-teman harus membayangkan jika yang baca studi kasus ini atau ada dosen yang menggunakan studi kasus teman-teman untuk digunakan sebagai alat belajar, harusnya muncul poin-poin diskusi juga. Dan ini diskusi yang bagus akan menghasilkan keseruan-keseruan ini ya. Nah, jadi studi kasus itu kayak itu, dokumen, dokumen biasa ada file gitu, PDF atau Word. Nah, ini ada cerita tentang pengalaman magang teman-teman, kan, tentang pengalaman magang teman-teman. Tapi di situ dibuat ada aspek storytellingnya, maka dari itu seru. Dan di dalamnya ada case-case. Ada poin-poin ini di dalam studi kasus cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ada 6, 7 poin. Ketika teman-teman 7 poin ini sudah menguasai, studi kasusnya dijamin bagus. Jadi kalau ada studi kasus yang kurang bagus, pasti kekurangannya ada di salah satu. Jadi ketika 7 hal ini sudah clear, pasti aman. Nah, pertama kita akan coba lihat apa itu yang bawa sendiri nih, teaching note, ya kan? Nah, jadi ini ilustrasi di sebuah kelas. Nah, ini ada garis pembatas ini teman-teman. Ini adalah garis yang membatasi antara dosennya dan muridnya. Muridnya hanya akan membaca studi kasusnya. Jadi dia baca, oh di perusahaan ini ternyata ada
data seperti ini, ada cerita seperti ini, ada masalah seperti ini. Lalu di akhir setelah membaca studi case itu, si mahasiswa ini akan mendapatkan soal. Nah, disitulah muncul diskusi-diskusi dan keseruan-keseruan tadi, teman. Nah, asik ya buat mahasiswanya. Nah, kalau untuk dosennya, dosen baca studi case-nya, dosen punya soal dan kunci jawabannya atau instruksi kira-kira jawaban yang baik itu seperti apa, plus ada namanya teaching note. Nah, ini informasi khusus untuk dosennya tahu ini yang studi case ini untuk ngajarin apa sih gitu kan. Studi case ini digunakan untuk bahas topik apa, cara belajarnya bagaimana. Jadi ada instruksi tambahan yang harus ditulis di studi case agar bisa digunakan di dalam kelas. Nah, itu namanya teaching note. Tuh. Jadi teman-teman akan buat teaching note. Nah, itu satu ya, beres ya. Beres satu. Teaching note beres. Aman? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini tuh, halo Pak, ini apa? Gitu. Nah, sampai sini ada yang ini masih clear? Clear kan? Nih, kasih jempol jika clear. Nah, clear. Itu teaching note pertama, case-nya dengan baik. Yang kedua, nah ini ada 4, tapi sebenarnya itu satu bagian teman-teman. Ada namanya protagonis, loh, sudah kayak cerita kan ya. Ada narasinya, ada decision points, dan ada point discussions-nya. Jadi apa maksudnya? Ini maksudnya. Ini adalah ilustrasi ini ya, konsep atau sinopsis suatu case study. Jadi ada protagonisnya. Siapa protagonisnya? Nadia. Jadi kalau di teman-teman menulis studi case, study case, itu protagonisnya bisa jadi teman-teman sendiri sebagai seseorang yang magang di situ. Tapi nggak harus, bisa jadi atasan atau supervisornya teman-teman. Nah, itu bisa menjadi protagonis dalam suatu study case. Jadi dia karakter utamanya. Karena perlu diingat bahwa study case ini adalah memiliki aspek storytelling. Jadi ada drama-dramanya bisa. Nah, ini ceritanya sinopsisnya kayak gini. Nadia adalah mahasiswa yang berprestasi yang akan lulus semester depan. Untuk menghabiskan waktu liburan, Nadia pulang ke desa. Kebetulan bulan depan desa ada festival tahunan dan akan banyak turis datang. Jadi ini ceritanya desa wisata gitu. Nadia diundang sebagai salah satu pemuda di desa itu. Bertemu dengan Ricky, anak Pak Kades yang menjadi penggerak wisata desa. Jadi boleh ada drama-dramanya. Jadi menurut berbagai referensi study case, nggak harus 100% real gitu ya, nggak harus 100% faktual. Tapi ya tetap di grounding atau dasarnya itu tetap fakta. Ini lautan fakta, di atasnya boleh ada bumbu-bumbunya. Tapi groundingnya tetap di fakta. Ini ada bumbu dikit, bumbu dikit boleh. Nah, ini yang bikin keseruan tadi itu ya. Kalau kejadian bisnisnya asik banget gitu. Jadi boleh dikasih ini dikit. Tapi basisnya tetap fakta. Apalagi core yang berhubungan dengan keilmuannya terus berbasis dengan kejadian nyata. Ini ceritanya Ricky menjelaskan pada Nadia yang merupakan mahasiswa akuntansi bahwa keuangan pajak pemasaran di desa itu cukup bermasalah. Akhirnya Nadia ini punya ini seperti eh, punya panggilan untuk membantu Ricky bla bla bla. Nah, dia survei ke warga sekitar untuk mendapatkan data yang lebih ini, lebih deep gitu ya. Ternyata ada plot twistnya. Ternyata Ricky lah yang menyebabkan sebagian besar masalah di desa. Nah, ini menurut wawancara dengan si warga desa. Nah, hal ini tetap harus grounded di fakta, tapi beberapa detail boleh di ini kan, boleh dibuat sehingga ada narasinya. Gitu. Karena poin kedua yang penting adalah narasi gitu kan. Protagonis ada, narasi ada. Decision points ini maksudnya apa? Ini adalah si protagonis ini dalam suatu cerita ini punya beberapa momen di mana dia harus memutuskan sesuatu. Misalkan di sini ya, momennya di sini. Nah, dia tahu nih ternyata Ricky ini adalah yang menyebabkan sebagian besar masalah. Berarti dia harus ngapain? Nah, Nadia bingung. Akhirnya Nadia mungkin menggunakan teori-teori tertentu gitu ya. Mungkin menggunakan teori manajemen konflik untuk melakukan asesmen terhadap ini. Mungkin manajemen resiko atau melakukan
banyaklah yang bisa dihubungkan dengan materi gitu. Nah, itu yang decision points-nya. Harus ada keputusan-keputusan yang harus dilakukan oleh protagonis. Nah, dan terakhir, discussions ini tentunya adalah ketika ada keputusan-keputusan itu, maka eksplorasi dari keputusan itu bagaimana? Oke, Nadia harus misal ini lapor ke Pak Kades gitu ya, lapor ke Pak Kades. Nah, di sini bisa menimbulkan diskusi di kelas gitu ya. Jadi eh, studi kasus itu harus asik lah, harus membuat pembelajaran interaktif gitu. Nah, itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 ya kan. Tinggal akhir dua hal yang ini sepertinya yang paling sulit ini teman-teman. Jadi ada dua ini namanya adalah learning objective dan theoretical concept. Ini yang paling tricky karena nggak bisa dikarang gitu ya. Nggak bisa ini kita pasti tahu kalau itu kurang tepat gitu. Kalau yang ini mungkin teman-teman salah-salah dikit ini unnoticeable asal terlihat strukturnya bagus gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini pasti kalau kelihatan salah pasti salah gitu. Yang pertama adalah learning objective. Learning objective adalah pembelajaran apa sih yang ingin dicapai dari membaca study case itu. Kalau di study case-nya Ricky ini mungkin kan ini ya ada poin-poin seperti di desanya ada masalah akuntansi, ada masalah pajak, dan pemasaran. Berarti 3 mata kuliah ini bisa menjadi pointif. Tuh. Mahasiswa dapat memahami, eh, dapat mengidentifikasi masalah-masalah perpajakan. Gitu. Mahasiswa dapat menyusun strategi pemasaran untuk suatu bisnis kecil gitu kan. Teman-teman membaca case ada tujuannya dan tujuannya itu namanya learning objective, tujuan belajar. Dan yang kedua adalah theoretical concept. Nah, ketika ada yang dipelajari berarti kan ada dasarannya tuh. Misalkan yang tadi kembali lagi di sini. Ini ngomongin tentang mahasiswa dapat membuat ini ya, marketing campaign untuk UMKM. Marketing campaign untuk UMKM. Maka teori apa yang mendukung ini marketing campaign ini? Ya mungkin teori ada teori namanya manajemen proyek mungkin ya. Manajemen proyek. Bagaimana mengatur sebuah proyek campaign. Hal ini campaign pemasaran, mulai dari perencanaan, mulai dari penganggaran, muncul teori hal ini yang mungkin paling berat. Nah, mungkin ada tips-tips lagi nanti dari materi-materi selanjutnya. Contoh dari learning objektif adalah seperti ini. Nah, ini mahasiswa dapat bla 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 bla. Mahasiswa dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan desa wisata. Nah, cara mencari theoretical konsep adalah pertama, nggak harus dari judul mata kuliahnya gitu ya. Bisa jadi dari isi di mata kuliah itu, di chapter-chapternya. Oh, ada loh buku yang bahas tentang ini limbah makanan. Bisa jadi salah satu konsep yang digunakan untuk studi kasus itu adalah tentang limbah sendiri. Jadi nggak harus ini ya bisa skalanya kecil, bisa ngomongin hal kecil seperti limbah, bisa ngomongin hal besar seperti manajemen strategi ya. Ini kan peluang dan tantangan. Gitu. Jadi untuk theoretical konsep adalah materi atau yang ada di buku di mana hal itu mendukung pembelajaran ketika membaca study case. Nah, sudah ini slide ke-7, tinggal slide terakhir rekomendasi pengerjaan. Jadi teman-teman bisa mulai membuat case konsep ini kayak draftnya gitu. Nah, kayaknya saya kan ini deh, nah, ini unik sekali saya gitu. Nah, itu bisa jadi eh, apa bertemu dengan customer di suatu hari merasakan pandangan-pandangan yang tidak nyaman gitu. Nah, itu cerita itu dipanjangkan sehingga muncul hal-hal yang bisa dipelajari. Itu muncul LO kan learning objective dan ketika sudah muncul hal yang dipelajari yang mendukung pembelajaran ini adalah teorinya tadi itu, theoretical konsep teori. Dan semua ini ditulis diceritakan dengan cara ada aspek storytellingnya tadi. Nah, ini ada protagonisnya, ada narasinya, ada decision points, ada discussion. Dan terakhir kalau case-nya sudah jadi tinggal dibuat teaching note. Ini loh cara menjawab case ini loh cara belajarnya. Tujuan dari pembelajaran ini loh gitu.
setelah ada konsepnya, setelah ada draftnya, ini harus dibuat secepatnya ya, harusnya biar bisa dikonsultasi. Oh, dicek sama pembimbingnya. Oh, ini masuk akal. Dan di minggu depan di konsultasi Zoom, case konsep ini harusnya sudah ada. Setelah case konsep akal sudah di ACC oleh biasa interview. Ini dilakukan untuk memberikan fakta gimana. Tadi kan konsep ini masih ini ya, kayaknya akan gini deh, kayaknya kemarin pernah ngerasa gini deh. Tapi di balik itu semua fakta-faktanya apa gitu. Nah, teman-teman melakukan riset atau interview. Jadi risetnya ini ya kemungkinan interview supervisor orang-orang yang di tempat makan teman-teman. Setelah data dapat, structure dapat, tinggal ditulis. Langsung lulus PKM. Konversi diterima, teman-teman lulus wisuda dengan tenang dan bahagia. Gitu. Nah, itu 8 slide-nya itu saja, teman-teman. Jadi tidak kompleks harusnya. Asal 7 poin tadi itu ngerti inilah apa grasp-nya dapat kira-kira kayak gitu sih. Ini kayak gitu, ini kayak gitu, ini kayak gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Silakan jika ada diskusi, saya kembalikan ke Bu Siti Rahayu. Baik, Pak Bobi. Jadi materinya akan dilanjutkan ke Bu Yuliani terlebih dahulu ya, Pak ya. Bu Yuliani, ya, yuk. Materinya ya. Mungkin ini seperti lebih detailnya ya dari apa yang sudah disampaikan Pak Bobi. Oke, ini sebetulnya materi ini yang membuat adalah Profesor Sari Wahyuni, PhD, ya, yang membuat. Jadi saya menyampaikan ulang ya, mengulang apa yang disampaikan beliau. Jadi ini di sini cerita tentang bagaimana menulis dan publish case study. Ya. Coba kenapa membuat dia? Kenapa? Ada nggak yang jawabannya gini? Ya karena magang, Bu. Kalau magang itu syaratnya harus membuat case study gitu ya. Ya, ya enggak salah sih kalau menjawab seperti itu. Oke, tadi sudah disampaikan Pak Bobi mengapa kita perlu menulis sebuah case study ya. Jadi dari apa yang sudah kita dapatkan pada itu saat magang itu kan suatu kondisi yang real ya, suatu kondisi yang nyata kita pecahkan. Nah, tentunya di sini kita memecahkan, kita memberikan solusi itu juga tidak berdasarkan opini kita ya, tapi berdasarkan ini mungkin teman-teman bingung. Misalkan ya ada konversi kan ya, maka dikonversi dengan mata kuliah. Padahal case study-nya harus didasarkan pada konsep dari mata kuliah tersebut. Nah, tadi Pak Bobi juga sudah menyampaikan bisa melihat dari R apa ya? Dari RPS ya. Apa ya Bu ya? RPS ya namanya ya. RPS atau RPP. Nah, itu di sana. Nah, kalau teman mengalami kesulitan melihat itu, maka bisa tanyakan ke dosen ya, ke dosennya. Nah, kalau sudah tahu topik-topik apa yang sesuai, itu baru dicoba untuk diselesaikan. Yaitu sebagai dasar teorinya. Saya lanjutkan. Ini jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada protagonis ya yang teman-teman tentukan siapa protagonisnya yang sesuai untuk kasus tersebut. Jadi yang awal ini kan membangun dokumen konsep yang menjabarkan tujuan pembelajaran. Protagonis, situasi. Jadi situasi yang dihadapi protagonis itu yang harus digambarkan ya. Ini kok
Udah. Ini agak punya saya ini agak ini geser dulu. Nah, jadi dokumen konsep kasus akan berguna bagi perusahaan untuk memahami tujuan dan ruang lingkup kasus untuk mendapatkan kerjasama. Jadi nanti apa tujuan dari dokumen konsep kasus ini adalah untuk menunjukkan informasi mana yang akan dikumpulkan dan digunakan. Jadi nanti tadi Pak Bobi juga sudah menyampaikan kita perlu melakukan interview atau wawancara kepada tokoh protagonisnya, tapi juga bisa wawancara dengan orang-orang yang berada di sekitar protagonis atau ada orang-orang yang bekerja di tempat kalian magang ya, di tempat magang, dan juga bisa selain interview juga bisa melalui observasi dari pengamatan selama magang itu apa yang terjadi. Nah, itu bisa dilihat di sana ya. Jadi ini tahapan dari sebelum menulis ya, sebelum memulai menulis itu harus menentukan dulu protagonis, situasi protagonisnya, dan kita harus tahu masalah apa yang terjadi yang akan kita angkat untuk Nah, dari sana kita bisa memikirkan, berarti kita nanti butuh data apa, ya, butuh informasi apa yang perlu kita kumpulkan. Yang itu nanti kita jadikan sebagai dasar atau apa yang ingin kita masukkan di dalam case study tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tetap tahapan sebelum menulis, buat 2-5 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari tadi bolak-balik ya, dari pertama bolak-balik berulang kali disampaikan ada protagonis. Jadi kita tuliskan protagonisnya, kemudian karakter sentral menghadapi situasi bisnis di bawah kendala. Jadi protagonis tadi dalam mengelola bisnisnya yaitu menghadapi kendala apa saja. Ya, dan juga perlu disampaikan peranan ya, peran protagonis tadi dan tanggung jawabnya apa. Nah, setelah membangun protagonis ini baru menenun narasi. Jadi menenun narasi ini mulai apa ya, istilahnya menulis ya. Menulisnya, nah ini mulai storytelling tadi yang dikatakan Pak Bobi, storytelling ya, alurnya itu harus jelas dan jangan lupa alur yang jelas dan menarik, dan kalau membuat pembaca itu penasaran. Jadi sama seperti kalau kita membaca novel, teman-teman sering baca novel enggak? Atau lihat film, kalau film itu kan banyak dimensinya ya, ada gambar, ada gerakan, ada suara. Kalau tulis nah, dari situ kita kalau membaca biasanya membaca novel itu kan penasaran. Setelah ini apa ya? Setelah ini apa ya? Berikutnya apa? Nah, seperti itu. Itu yang baik, storytelling yang baik sehingga dapat membuat orang itu penasaran. Ya, penasaran untuk membaca lebih lanjut. Nah, ini ada salah satu contoh yang mungkin sudah di-share ya tentang PT Pos Indonesia. Ya. Nah, ini contoh studi kasus PT Pos Indonesia terutama dari PT namanya Alinavia MBA ya. Kemudian kita buat pre-interview ya, ini tahapan riset ya, kita sudah mulai melakukan riset. Ini tahap pre-interview buat outline. Jadi kita buat outline. Kalau kita buat outline apa ya, istilahnya kita bisa nanti setelah ini kemana, setelah ini apa yang harus kita lakukan. Jadi akan kelihatan kalau kita buat outline. Nah, memang awalnya buat outline itu susah, tapi kalau outline sudah jadi, nah untuk menulis selanjutnya itu lebih mudah, ya. Outline ini buat alur cerita yang diinginkan berdasarkan learning objektifnya. Ya, jadi mulai dari narasi dulu, narasi pembuka, kemudian latar belakang perusahaan,
informasi industri, informasi keuangan perusahaan. Keuangan ini kalau memang kita mendapatkan data ini ya. Kalau data keuangan tuh kadang-kadang beberapa perusahaan itu merasa enggan untuk menyampaikan data keuangan. Ya, bisa karena berbagai alasan, bisa karena keuangan. Jadi kalau nanti pada saat masalah keuangan, tidak usah memaksa ke sana, ya. Kemudian detail yang relevan, terus kesimpulan dengan poin keputusan. Nah, setelah ini buat outline. Outline ini baru mulai pre-interview. Kumpulkan sebanyak mungkin informasi latar belakang. Nah, pada waktu interview, buatlah suasana yang nyaman ya. Jadi, tentukan dulu siapa yang akan diinterview. Ya, yang diinterview itu siapa, kemudian minta izin ya, minta izin, jangan asal ada orangnya langsung kerja ditanya, kayak misalnya kita lihat artis-artis itu selebritis ya, didatangi wartawan langsung ditanya aja asal gitu. Nah, bukan seperti itu. Nah, interview itu buat izin dulu apakah berkenan, misalkan tidak berkenan ya kita minta waktu kapan bersedia untuk diinterview ya. Nah, kalau sudah bersedia jangan lupa siapkan alat untuk merekam ya. Jadi jangan hanya mengandalkan ingatan. Ingatan itu waktu kita interview kita merasa oh ya ini. Nanti selesai interview lupa ya. Jadi tetap harus direkam dan sekali lagi harus izin ya, izin untuk apakah berkenan kalau wawancaranya direkam. Kalau direkam itu enak ya, kita bisa memutar kembali, kita bisa menulis secara lebih lengkap dan akurat. Kalaupun nanti hasil tulisan itu ada setelah kita sampaikan kepada yang diinterview, interview merasa, oh saya tidak pernah menyampaikan hal itu misalnya. Nah, tapi dari hasil rekaman itu kan terlihat loh, kita menulis hasil wawancaranya itu ada dasarnya, ada buktinya gitu ya hasil rekaman tersebut. Nah, gunakan garis besar kasus untuk mengisi potongan kasus dari informasi yang tersedia di domain publik ya. Jadi nanti buat garis besarnya ya, garis besar dari kasus tersebut. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita sebaiknya wawancara itu harusnya terstruktur. Jadi tanya ini apa yang kita inginkan itu kita tanyakan. Tapi kalau interview itu jangan menjuruskan apa ya istilahnya, mengarahkan ya, jangan mengarahkan bahwa yang diinterview harus menjadi seperti ini gitu, jangan. Jadi biarkan mereka itu bercerita. Kalau mereka bercerita, nah kita tinggal ikuti saja. Ya, kalau misalkan ceritanya melalang buana kemana-mana, bagaimana? Kan boleh, jangan langsung dipotong ya. Jangan langsung misalkan saya tidak tanya seperti itu, jangan kemana-mana, jangan seperti itu. Ya kita butuh informasi, kita butuh data dari orang yang diinterview. Jadi buatlah suasana yang baik, suasana yang nyaman, sehingga orang yang diinterview itu merasa enak untuk menyampaikan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Ya. Nah, di sini ada juga sebelum wawancara penulis harus memberi perusahaan agenda rapat dan daftar pertanyaan disiapkan untuk setiap kontak. Jadi gini, kalau kita interview, memang kadangkala yang diinterview itu menanyakan, saya nanti akan ditanya apa? Nah, bisa nggak daftar pertanyaannya itu diberikan dulu supaya saya siap untuk menjawab, supaya saya dapat memberi jawaban yang benar misalnya. Ya, enggak apa-apa kalau mau seperti itu, buat aja ringkasan ya, poin-poinnya aja. Nah, pada wawancara kan kita bisa menanya mendalam. Ya, yang lebih mendalam itu tidak harus kita tulis di apa ya istilahnya ya, protokol atau panduan wawancara. Ya. Nah, di sini katakan tidak apa-apa untuk tidak memilih protagonis sebelum wawancara. Nah, memang sebaiknya itu kita tanya kepada yang protagonis. Tapi tadi saya sampaikan bahwa kita tidak harus bertanya pada yang protagonis saja, tapi bisa bertanya kepada orang-orang di sekitarnya.
ya orang-orang di sekitarnya. Misalnya di PT Pos kepada direktur utama, misalnya kita belum ada kesempatan bertanya kepada direktur utama, kita bisa menanyakan jajaran yang atau orang-orang yang dekat dengan beliau dalam hal pekerjaan, ya. Kemudian seperti itu ya untuk conducting interviewnya. Sebentar saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang struktur kasusnya. Ya, tadi juga sudah disinggung Pak Bobi. Untuk struktur kasus, buat judul dan pengantar itu cukup 2 halaman. Nah, judul dan pengantar ini atau judul ya harus ringkas, mudah dibaca, dan bebas dari jargon akademik. Ya, jadi jangan buat judul sesuai dengan topik konsep ya sebetulnya enggak apa-apa, tapi ringkas saja. Tapi buatlah judulnya menarik, membuat orang kenapa? Tanya kenapa dengan PT Pos Indonesia? Ada apa di Pos Indonesia? Kenapa PT Pos Indonesia? Kan seperti itu. Ya, itu untuk judul. Perjelas apa yang istimewa tentang kasus ini. Judul ini ya, berisi nama perusahaan unggulan. Ini untuk judul. Jadi menunjukkan apa istimewanya dari kasus ini. Kemudian kalau pengantar, dalam paragraf pertama itu mengidentifikasi protagonis. Dalam beberapa paragraf pertama, sajikan poin keputusan. Nah, informasi latar belakang ya, tapi ingat juga jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang cara latar belakang. Latar belakang lanjut. Nah, ini contohnya ya tentang kasus PT Pos Indonesia. Ini jadi kita cerita protagonisnya, ini direktur utamanya, dia diangkat kemudian ini ya, ini profil singkat ya, apa ya, kondisi singkat dari protagonis. Nah, kemudian bawahnya paragraf kedua itu kita menyampaikan apa yang dihadapi protagonis. Protagonis tadi menghadapi apa? Ya, protagonis apa aja yang dihadapi, kemudian dari hadapi apa yang ada di pikirannya, ya. Nah, apa ya? Apa setelah dia tahu apa yang dihadapi, terus dia apa yang menjadi pikiran, ya? Apa yang menjadi pikiran dari apa yang dihadapi tersebut, ya? Nah, terus apa tindakan dari apa yang apa istilahnya menggugah pikiran dia dengan kondisi ini seharusnya bagaimana ya? Nah, kenapa kok terjadi seperti ini ya? Nah, apa yang bisa saya lakukan? Kan seperti itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Dia membentuk timnya itu siapa, tugasnya apa, ya seperti itu, ya. Nah, terus sekarang tetap di struktur dari case, sampaikan latar belakang perusahaan dan model bisnis ya. Berikan riwayat perusahaan secara kronologis. Kemudian sampaikan juga bahwa ini adalah masalah bagi perusahaan atau justru ini adalah tantangan. Nah, ini sampaikan. Ini juga penting ya. Ini yang juga membuat menarik ya kasus ini. Nah, tentunya kalau kita menyampaikan ini masalah atau tantangan, maka tuliskan di situ rincian masalahnya dan informasi yang tersedia untuk memecahkan masalah serta menganalisis titik keputusannya. Kemudian buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini sekitar 2-3 paragraf ya. Yang isinya adalah menarik perhatian pembaca kembali ke protagonis dari kasus ini secara singkat. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, nah ini contohnya latar belakang perusahaan dan model bisnis. Ini yang riwayat perusahaan ya, jadi kita cerita kronologisnya. Jadi riwayat perusahaan kita cerita
kronologis tahun-tahun awal dan pertumbuhan. Jadi ceritakan kondisi awalnya seperti apa, saat ini perusahaan bagaimana, gitu ya. Kemudian sekarang peran. Nah, perusahaan ini sebetulnya perannya itu apa? Peran perusahaan di lingkungan masyarakat, misalnya peran perusahaan di level nasional, peran perusahaan di kalangan apa. Nah, itu disampaikan. Ya, jadi peranannya itu apa saja, peran perusahaan. Kemudian produknya, perusahaan itu apa produknya? Ya, outputnya apa saja, itu yang disampaikan di sini. Setelah itu masih tetap produknya, kemudian bidang usaha apa saja, ya bidang usaha apa saja ini disampaikan, ini contohnya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Kemudian proses utama, jadi perusahaan ini memberikan utamanya, layanannya itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat, misalnya ini karena kita contoh kasusnya adalah PT Pos Indonesia, maka kita mulai dari pengumpulannya, ya, kemudian pemrosesan, pengiriman dan penyampaian. Ini proses utama layanan PT Pos Indonesia. Nanti teman-teman kalau membuat kasus, tentunya setiap perusahaan itu punya proses utamanya yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Jadi ingat sebetulnya kalau proses itu harus mulai dari apa. Nanti akhirnya atau hasilnya itu seperti apa. Ya, jadi setiap aktivitas ini bisa kita gambarkan. Pengumpulan itu aktivitasnya apa, pemrosesan aktivitasnya apa, pengiriman apa, penyampaian apa, seperti itu. Ya. Nah ini ya. Nah seperti ini nanti teman-teman jangan selalu berharap datanya selalu tersedia. Saya butuh data ini, datanya ada, saya tinggal. Nah belum tentu seperti itu, ya. Datanya perusahaan itu bisa menyebar, ya, tidak langsung dalam bentuk tabel seperti ini, belum tentu. Ya, jadi kita harus lebih jeli, lebih telaten untuk mencari data. Kita menginginkan data seperti apa. Nah, kita kumpulkan. Nah, malahan ya kadang-kadang kita akan pada saat proses kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kita mendapatkan sesuatu informasi yang kita tidak duga. Nah, kadang-kadang informasi itu justru lebih penting. Ya, saya pernah mengalami seperti itu, melakukan beberapa wawancara. Nah, kadangkala saya tuh merasa pada saat wawancara kita merasa yang diwawancara, yang diinterview itu bicaranya ngalor ngidul, ya. Tapi karena saya merekam dan waktu itu yang saya interview itu orang yang berkedudukan tinggi, jadi saya itu tidak berani memotong. Jadi saya biarkan saja dia cerita. Cerita menurut waktu nggak silakan saya ya setelah saya olah data tersebut cerita yang diceritakan sebelumnya itu ada manfaatnya dan itu penting loh iya ya untung kok saya dapat informasi seperti ini ya jadi tolong nanti cukup bersabar pada saat interview ya kemudian masalah dan informasi yang tersedia untuk memecahkan masalah dan menganalisis titik keputusan. Terus jangan lupa perusahaan itu kan bukan perusahaan monopoli, ya. Jadi pasti dia punya pesaing. Nah, pesaingnya itu siapa itu disampaikan di sini. Ya, pesaing. Pesaing itu ingat ya, ada pesaing langsung, ada pesaing tidak langsung. Nah, itu disampaikan. Ini siapa saja pesaingnya. PT Pos itu pesaingnya banyak ya. Kalau dulu saya ingat waktu saya kecil itu pesaingnya tidak banyak, tapi sekarang banyak banget pesaingnya. Ya, seperti itu. Nah, ini data-datanya, terus kemudian ini
kita lihat semua pos ya itu. Terus ini kecenderungan layanan plus global, oke. Terus kemudian kinerjanya perusahaan. Ini masa depan akan seperti apa. Nah, ini berarti kita menyampaikan itu suatu tantangan ya. Nah, dengan kondisi pesaing yang seperti itu, perkembangan teknologi seperti itu, nah ke depan itu ingin dicapai PT Pos. Ya, apa yang diharapkan PT Pos. Nah, berikutnya ini ada terkait dengan menulis teaching note. Nah, teaching note tadi juga sudah disampaikan Pak Bobi ya. Salah satunya adalah kita harus menulis teaching note. Ini adalah teaching note adalah dokumen tambahan yang berfungsi sebagai peta jalan untuk memfasilitasi diskusi kasus dan membantu pendidik ya mengajarkan tujuan pembelajaran dimaksudkan. Oke. Ingat ya di sini bahwa pedoman gaya untuk menulis teaching note. Ingat, masalah itu kan sudah terjadi, ya. Berarti kita menulis dalam bentuk lampau. Kemudian kalau kita menggunakan jargon, istilah, itu didefinisikan dalam yang di bawah itu namanya apa? Ya, istilahnya bukan, kalau teman-teman pakainya bukan catatan kaki ya, apa namanya? Ya, semacam itulah. Terus semua informasi dan pameran gambar dikutip dalam catatan akhir menggunakan format tertentu. Kalau kita menggunakan situs web harus menyertakan tanggal akses. Ini penting ya. Kemudian kalau kita menyampaikan teks itu harus ada sumbernya ya, jangan lupa. Oke. Ini teaching note. Contoh teaching note, latar belakang, ringkasan kasus, ya ini disampaikan. Terus tujuan pengajarannya, kemudian potensial kasusnya, nah, ini disampaikan. Terus pertanyaan kasus, ya seperti ini. Lanjut. Nanti kita akan buat 2 draft ya. Draft pertama itu lengkapi garis besar dengan semua informasi yang diperlukan. Terus kemudian tata bahasanya harus benar, referensi, kutipan, catatan akhir harus lengkap. Terus yang draft kedua ini melibatkan tambahan atau perubahan yang diperlukan. Ya, kemudian sampaikan di sini pada draft kedua, penulis berarti teman-teman itu sendiri ya, teman-teman menerima atau menolak perubahan perusahaan dan bernegosiasi dengan perusahaan untuk menyimpan informasi yang tidak diinginkan. Oke, setelah selesai kasus dikirim ini kalau mau publikasi, tapi sebelum publikasi sebaiknya dikembalikan kepada perusahaan. Maksudnya ditanyakan apakah sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Terus jangan lupa bahwa kita harus izin karena kan kita mengangkat kasus atau tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Jadi kita harus mendapatkan izin tertulis. Nanti misalkan kalau teman-teman ini kan case-nya itu dengan tujuan sebagai syarat untuk magang ya. Selain case tadi juga ada LKL ya, laporan dari LKL jangan lupa. Nah, sebaiknya itu ada izin supaya nanti saat dipublikasi itu tidak ada komplain ya, komplain. Jadi karena kita sudah izin, maka kita berhak untuk mempublikasikan. Ya. Nah, ini beberapa panduan untuk mendapatkan izin. Nanti silakan dibaca sendiri. Nah, ya, ini ada beberapa misalkan apa namanya? Ada permintaan yang tidak biasa. Nah, ada beberapa bimbingan menghadapi kalau case tadi karena sementara ini belum dipublikasi ya, masih hanya sebagai syarat untuk magang, tapi kalau untuk LKL nanti kan dipublikasi. Nah, ada beberapa perusahaan yang keberatan ya. Saya heran juga ada perusahaan yang sama ya. Saat ini misalkan semester lalu perusahaan itu tidak masalah.
tidak masalah dipublikasi nama perusahaannya ditulis PT apa gitu jelas boleh. Tapi semester berikutnya ada lagi masa magang tidak diizinkan. Nah, biasanya kalau tidak diizinkan, maka pada saat masih proses penulisan tetap nama perusahaan ditulis ya, ditulis jelas. Tapi nanti pada saat publikasi biasanya kita tulis PTX gitu atau PT ABC gitu. Tapi ABC itu nama brand ya, ya jangan PTX, PTY gitu. Ya, seperti itu. Sudah, ini terkait dengan izin ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan gambar, menggunakan tabel, kita harus tuliskan itu sumbernya dari mana. Ya, lebih baik lagi izin dulu dengan perusahaan. Oke, ini format untuk publikasi ya. Saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, saya kira cukup Bu Yayu, saya kembalikan lagi ke Bu Yayu. Kalau lama-lama nanti malah ngantuk ya. Oke, oh ya, terakhir ya, teman-teman mungkin merasa apa ya, merasa loh kok ini malam-malam harus kuliah online, nanti berikutnya minggu depan ada diberi waktu untuk konsultasi. Tapi percayalah bahwa ini niat kami membantu ya, supaya nanti biasanya kan mahasiswa tadi di awal Bu Yaya juga menyampaikan pada saat harus pengumpulan gopoh ya, panik mengerjakan kasus sekian banyak. Nah, kalau sekarang mau mencicil mengerjakan dulu, kemudian apalagi ini ada bapak-bapak dosen itu baik hati mau menyediakan waktunya untuk menerima, akan digunakan sebaik-baiknya. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, percayalah itu akan ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih Bu Yayu. Ya, baik Bu Yul. Mungkin sebelum saya share screen kasusnya gitu ya. Seperti apa sih yang disebut dengan studi kasus itu ketika di tempat magang? Ini ada beberapa, satu saja lah ya, contoh semester lalu. Ini terjadi pada mahasiswa MBKM yang magang di semester lalu. Jadi misalnya ada cerita begini ya, ini ada mahasiswa yang magang di sebuah hotel, terus kemudian di hotel itu akan kedatangan tamu ya, tapi tamu ini kan sifatnya B2B, jadi perusahaan, bukan tamu individu. Ya, tamu perusahaan yang akan menggunakan hotel itu untuk sebuah acara. Dan acara itu akan dihadiri oleh 200 orang. Ya. Nah, terus kemudian tentu saja pihak hotel dengan pihak perusahaan tersebut kan sudah berkoordinasi gitu ya untuk kedatangan 200 orang. Seperti biasanya kalau ada tamu yang jumlahnya banyak harus koordinasi dulu, nanti dia nginep berapa hari, acaranya apa, di ruangan mana, terus nanti konsumsinya bagaimana, termasuk pemilihan menu, makanannya itu seperti apa, itu sudah dikoordinasikan terlebih dahulu. Nah, terus ternyata nggak tahu seperti apa komunikasi antara pihak perusahaan yang akan menjadi tamu dengan pihak hotel, apakah itu komunikasinya langsung ke owner atau seperti apa, ini kasusnya saya juga nggak terlalu detail sekali, tapi terus kemudian yang terjadi adalah pada saat tamu itu datang ke hotel dan mengadakan acara, ternyata bagian F&B atau food and beverage-nya itu hanya menyediakan konsumsi itu hanya untuk 100 orang. Bayangkan ada tamu 200 tetapi konsumsi yang disediakan hanya untuk 100 orang. Yang 100 ini mau makan apa gitu kan ya. Itu kan masalah besar bagi sebuah hotel terkait dengan penyediaan konsumsi atau di bagian F&B. Nah, itu pasti ada masalah. Masalahnya antara komunikasi ya, pihak hotel ini dengan siapa. Terus bagian marketingnya seperti apa. Karena ternyata bagian marketingnya itu merasa menginput data yang sudah diinformasikan. Kan harusnya biasanya seperti itu ada hitam di atas putih ya. Ada perjanjian seperti itu. Nah, sehingga ini salahnya di mana itu adalah sebuah kasus yang harus ditelusuri gitu. Kenapa ada 100 orang yang tidak mendapatkan konsumsi.
yang akhirnya pihak perusahaan itu melakukan komplain kan. Nah, karena 100 orang ini nggak dapat konsumsi. Dan pada akhirnya setelah berkoordinasi, setelah komplain, maka mereka minta kompensasi. Dan kompensasinya itu pihak perusahaan harus membayar sekian juta rupiah kepada ya di atas 5 juta lah pokoknya kepada perusahaan yang akan menggunakan jasa tersebut. Nah, itu kan sebuah kasus ya yang terjadi ketika mahasiswa magang. Nah, itu adalah kasus yang bisa ditulis sebagai sebuah pembelajaran ya, bahwa ternyata ketika kita magang ada di perusahaan banyak hal yang gitu. Studi kasus yang perusahaan itu atau protagonis gitu ambil pesan yang benar gitu ya, yang merugikan hotel maupun pihak tamunya, seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh studi kasus. Nah, tadi di materinya Bu Yuliani itu kan sudah disampaikan materi yang di dalamnya ada studi kasus, yaitu PT POS. Saya coba share screen terlebih dahulu. Terlihat ya, teman-teman ya. Nah, untuk kasus PT POS ini, semester yang lalu ini sudah saya berikan ya. Tapi ada kasus ini adalah kasus yang bagus, di mana di sini ada protagonisnya, yaitu Alinavia. Di sini jadi Direktur Utama PT POS. Sebagai sebuah BUMN, ya, yang pada awalnya PT POS ini kan adalah perusahaan monopoli ya, kalau di Indonesia. Maksudnya tidak ada perusahaan yang lain selain PT POS di Indonesia. Tapi kalau sekarang kan jumlahnya sudah banyak. Nah, sebagai perusahaan yang didirikan oleh pemerintah, sebuah BUMN, tentu saja harusnya PT POS ini tuh menjadi perusahaan yang berkinerja baik. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Kinerjanya orang ini, Alinavia MBA ini jadi direktur utama, jadi mikir gitu. Dia tertegun dengan angka-angka keuangannya ini. Kira-kira mau jadi direktur utama, dan itu mengganggu pikirannya selama berhari-hari. Saya ini jadi direktur utama, tapi mau apa ya? Supaya nantinya PT POS ini bisa menjadi perusahaan yang juga berkinerja baik di Indonesia, apalagi ini sebuah BUMN. Gitu ya. Jadi itu protagonisnya. Cuma masalahnya gini, teman-teman ya. Kasus ini ketika saya share semester yang lalu, maka kalian menggunakan ini benar-benar sebagai acuan, sehingga judul-judul studi kasus kalian ngikutin ini gitu. Tahun-tahun awal pertumbuhan, terus peran dan lain sebagainya, seperti dalam studi. Sehingga sebetulnya saya nggak kepengen menjadikan ini sebagai acuan utama buat kalian, walaupun kasus ini adalah kasus yang bagus. Karena kasus ini adalah kasus yang terkait dengan mata kuliah manajemen. Padahal kalian nanti ketika magang itu kan macam-macam. Nah, saya takutnya kalian menangkap bahwa alurnya adalah seperti yang, ya padahal enggak seperti itu ya. Sesuaikan ini menjadinya terus punya perusahaan entah pada saat didirikan yang monopoli seperti PLN, PT POS, itu tujuannya adalah untuk memberikan layanan publik. Garuda Indonesia itu kan perusahaan yang hanya satu pada awalnya di Indonesia, gitu ya. Sebelum banyak saingan seperti sekarang, tujuannya adalah pada intinya seperti itu. Produk-produknya, nah ini produk-produk
apa ya istilahnya, produk awalnya PT Pos itu kan produk yang konvensional ya, yang mungkin kalian nggak terlalu merasakan saat ini. Surat-suratan gitu kan kalian jarang ya bersurat sekarang. Mungkin kalian juga nggak terlalu mengenal apa itu perangko. Yang zaman kita dulu itu perangko itu dikoleksi, namanya filateli. Nah, kalian mungkin sekarang sudah nggak terlalu berkirim surat karena ada internet, kirim email gitu ya. Ini produk-produk pada saat itu. Terus kontribusinya terhadap pendapatan dan laba. Nah, ini layanan komunikasi sekian persen, logistik. Logistiknya PT Pos sebagai perusahaan apa ya namanya? Perusahaan BUMN itu logistiknya hanya sedikit ya kontribusinya, padahal jasa logistik di Indonesia itu sedemikian besar ya, apalagi di era yang sekarang. Nah, ternyata ini kan cukup memprihatinkan. Kemudian menjelaskan tentang di PT Pos ini bisa diceritakan. Kan kalian bisa menceritakan proses ya kalau di tempat magang kalian. Terus ya volume layanan komunikasi sekian. Ini kalau di hotel misalnya adalah jumlah pelanggan, seperti itu ya. Terus kompetisi. Nah, PT Pos ini kan berkompetisi dengan banyak perusahaan lain termasuk perusahaan internasional ya di sini. Jadi mereka tuh PT Pos itu tersaingi gitu ya oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, singkat cerita gitu ya. Terus ini posisi PT Pos dibandingkan dengan yang lain. Ini nggak usah saya jelaskan. PT Pos itu baru menjadi itu bahwa mereka harus melakukan perbaikan itu adalah ketika PT Pos itu bekerja sama dengan ini yang di sini ya. PT Pos itu bekerja sama dengan Citibank, di mana dia memberikan layanan untuk mengirim surat untuk pelanggannya Citibank. Jadi di bagian mana tadi ya? Yang akhirnya perusahaan PT Pos itu tersadar bahwa oh ternyata perusahaan sebesar Citibank itu menjalankan bisnisnya itu secara. Nah, terus kemudian mereka juga ingin menjadi perusahaan yang berubah dan berubahnya itu mana tadi ya? Mereka berpikir tentang franchise, tentang waralaba. Kalau perusahaan-perusahaan restoran seperti KFC, McD itu dan Pizza Hut itu ya kan menjadi perusahaan yang mendunia. Ternyata mereka tidak menggunakan seluruh sumber dayanya sendiri, tapi mereka melakukan franchise, gitu ya. Nah, mereka atau PT Pos ini jadi berpikir ya, apakah mungkin ya PT Pos itu juga akan melakukan franchise supaya mereka bisa lebih meningkatkan kinerja, lebih optimal di seluruh Indonesia, tetapi juga tidak menggunakan energinya itu semua benar-benar dari PT Pos. Kalau waralaba kan seperti itu ya, sehingga mungkin PT Pos itu juga melakukan yang seperti itu sekarang. Kan ada PT Pos di berbagai wilayah, tapi nggak tahu gimana ya. Rasanya kinerjanya juga sampai sekarang itu belum terlalu optimal ya. Jadi ini ya, ini kesuksesannya bermitra dengan Citibank itu meyakinkan bahwa dengan integritas dan profesionalisme nanti banyak yang akan menggunakan layanan PT Pos. Cuma ini kan kasusnya sudah sekian tahun yang lalu. Kalau sekarang sebenarnya PT Pos ya kalau sudah menjadi sangat unggul itu ya enggak, karena sekarang pesaingnya sangat banyak. Seperti itu ya gambaran kasus PT Pos. Dan itu juga apa namanya dialami oleh perusahaan-perusahaan lain yang kurang lebih sama BUMN, PT Kereta Api ketika apa ya ada perubahan pimpinan di PT Kereta Api kan seperti itu, Pak
Ignatius Jonan. Dia sedih gitu, kereta api Indonesia ini monopoli, nggak ada perusahaan kereta api yang lain, tapi kok kinerjanya nggak bagus gitu ya. Pokoknya PT KAI dulu itu sangat memprihatinkan. Sebagai perusahaan yang monopoli rugi itu kan juga cukup aneh gitu ya. Maka melakukan perbaikan. Tapi kan mikir ya perbaikannya apa, karena sangat kompleks kan PT Kereta Api itu. Bukan perusahaan yang kecil, banyak hal yang diurus. Nah, yang diperbaiki apanya? Kereta apinya sendiri harus lebih bagus. Misalnya kayak gitu ya. Nah, mungkin kalian sering membaca tentang kereta api, bagaimana perubahannya dari dulu sampai sekarang. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Menurut saya KAI ini adalah salah satu BUMN yang perubahannya berhasil. Sebenarnya Garuda ya, tapi terus kemudian ya kena pandemi ya, ada penurunan di akhir-akhir sebelum pandemi. Itu adalah sebuah studi kasus. Supaya kalian tidak sangat terpaku dengan kasus ini, maka saya coba membuat studi kasus yang coba saya buat sendiri dengan kasus yang dialami sendiri, sehingga rasanya mungkin bisa lebih membuka pikiran kalian bahwa nanti jangan nyontoh yang ini gitu ya. Saya coba stop share dulu, ganti dengan kasus yang saya coba buat sendiri ya. Bentar, saya share screen. Sudah terlihat ya? Ya, karena saya mengalami, maka ya saya merasakan sendirilah ya. Saya buat dengan cerita saya sendiri. Protagonisnya adalah ya Kalap MO. Nah, konflik yang terjadi atau tantangan yang terjadi adalah mungkin ini terjadinya ya di tahun-tahun saya masuk ya. Saya masuk ke Ubaya. Jadi di lab MO itu jumlah mahasiswa peminatnya itu sedikit. Sedikit itu berapa? Ada dalam satu periode. Nah, satu lab itu jumlahnya mahasiswanya sedikit, itu kan ada plus minusnya ya. Plusnya pasti kita sangat akrab dengan mahasiswanya. Tapi minusnya itu perkuliahan itu jadi nggak semangat gitu ya. Mau diskusi lah, yang diajak diskusi itu kayak kita kuliah privat gitu ya. Nah, secara hitung-hitungan bisnis barangkali ya, seperti itu. Kalau kuliah dengan sedikit mahasiswa, dengan membayar dosen dengan harga yang sama dengan perkuliahan yang lain, ini ngomong biaya lah ya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak efisien gitu ya. Tapi kan kalau bisa tidak ditutup, karena MU adalah salah satu pilar dari jurusan manajemen, kan ada 4 bidang dan salah satunya adalah MU. Nah, di dalam kasus ini itu saya mengambil judul itu nanti adalah berubah atau mati, karena tantangan kita adalah ditantang gitu. Lab MO ini mau berubah atau mau ditutup saja, kan kita nggak enak ya sebagai dosen yang mengajar terus labnya mau ditutup gitu kalau nggak ada mahasiswa yang berminat. Ya kita pastinya perasaannya tidak enak. Nah, sehingga dari kasus ini ya saya coba menarik ada tiga ini contoh ya, misalkan kita itu mengkonversi mata kuliah itu 3 untuk dijadikan studi kasus. Yang pertama adalah kepemimpinan, manajemen kualitas, sama service marketing in hospitality. Ya, ini kalian sedang membayangkan ya, kira-kira mata kuliah apa yang akan dikonversi untuk menjadi satu studi kasus. Mata kuliah yang dijadikan satu studi kasus itu kalau bisa adalah mata kuliah yang berhubungan satu sama lain jika dibuat studi kasus. Ya, kalau saya misalnya mengambil contoh kepemimpinan, kualitas, dan service marketing in hospitality.
Nah, terus kemudian apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus menentukan kan dalam bayangan kasus yang akan saya tulis itu, kita harus menentukan ya apa yang akan dibahas dari masalah kepemimpinan ini. Nah, dari topik kepemimpinan ini saya ambil tentang tipe-tipe kepemimpinan. Pasti mata kuliah ini kan ada mempelajari tentang tipe-tipe kepemimpinan ya. Ada kepemimpinan otoriter, demokratis, transformasional, pelayanan. Itu adalah tipe-tipe kepemimpinan. Ini konsep pertama yang akan saya bahas dalam studi kasus. Jadi saya nggak perlu ngambil dari satu materi perkuliahan, satu semester, itu kita bingung mau ngambil apanya. Ambil saja salah satu dari konsep yang ingin kalian bahas. Mana saja, terserah, yang penting itu relevan dengan kasus. Nah, terus manajemen kualitas. Mau ngambil ya. Nah, saya coba cari ya konsep tentang itu. Saya coba mencari yang terkait dengan proses pembelajaran. Jadi manajemen mutu dalam proses pembelajaran itu ternyata ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Itu bikin perencanaan pembelajaran, penilaian pemantauan, terus pengembangan sumber daya manusia, kolaborasi dan partisipasi, penggunaan teknologi, terus evaluasi dan perbaikan. Ini konsep kedua yang akan saya gunakan untuk membangun studi kasus terkait dengan mata kuliah manajemen kualitas. Terus yang ketiga adalah service marketing and hospitality. Berarti bicara tentang segmentasi pasar. Karena materi ini ada di dalam SMIH ya. Penentuan posisi, komunikasi, hubungan dengan pelanggan, ya. Terus kemudian bukti sosial, pengalaman. Ini konsep yang diambil dari SMIH. Sampai di sini cukup paham atau ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke kasusnya? Apakah kalian punya bayangan untuk mencari sebuah konsep yang akan dijadikan dasar studi kasus? Kira-kira paham nggak di sini? Bisa dipahami atau tidak? Oh, ya. Oke. Kalau cukup paham, berarti nanti ketika kalian sudah memilih 3 mata kuliah yang cukup relevan untuk digabung dalam satu studi kasus, kalian coba pelajari isi dari mata kuliahnya, kalian akan memilih, karena kadang-kadang dalam satu mata kuliah misalnya ada 10 chapter yang diajarkan, atau 14 chapter, atau berapapun chapternya, mungkin kalian hanya akan memilih salah satu yang paling relevan dengan kasusnya. Ya, sementara sampai di sini terkait dengan konsepnya ya. Nah, saya mulai dari menyusun studi kasusnya. Studi kasus saya buat sederhana saja untuk membuat contoh yang kalau kalian nanti bisa membuat yang lebih baik ya. Yang penting bagi saya itu adalah kalian tidak melihat misalnya kasus PT Pos itu saya share lagi ke kalian itu, terus kalian bikinnya jadi seperti PT Pos. Kalau yang saya kan sudah pasti kalian tidak bisa nyontoh. Ya, maksud saya ya kalau kayak yang seperti PT Pos tadi kan seperti sifatnya kan manajemen pemasaran ya agak umum gitu. Kalau mau terus kemudian di kasus siripin itu lebih gampang. Tapi kalau ini harusnya enggak. Nah, saya kasih judul berubah atau mati. Tadi kan Pak Bobi sudah mengatakan ya bahwa judul itu yang menarik gitu. Nah, kalau PT Pos tadi kan kenapa sih studi kasusnya PT Pos? Memang PT Pos kenapa gitu? Itu dari sisi perusahaannya. Meskipun bisa saja kita akan berpikir judulnya kok PT Pos ya. Nah, sekarang saya coba bikin judul yang agak menarik gitu ya. Berubah atau mati. Artinya di lab MO ini mau berubah atau mau ditutup gitu sama universitas gitu karena nggak ada mahasiswanya. Nah, sekarang saya coba pakai nama XYZ.
ya gitu, atau pakai nama AB ya. Nah, jadi XYZ ini adalah kalapnya. Kebetulan waktu itu ya itu yang terjadi dengan saya pada saat itu. Tapi kan katanya Pak Bobi tadi di dalam studi kasus itu boleh sedikit mendramatisir cerita gitu. Jadi Ibu XYZ ini keluar dari ruang pimpinan dengan perasaan lesu ya. Lesu karena apa sih? Dan disuruh nutup labnya, kan sedih juga ya. Rasanya kayak enggak enak ini, kayak kita ngajar ini enggak perform banget gitu lah ya. Maka kata-katanya harus sedikit mendramatisir. Kayak tadi kan Pak Ali Nafiah juga seperti itu. Dia keluar dari ruang rapat, rasanya lesu gitu. Jadi pimpinan tapi kok di perusahaan yang kinerjanya nggak bagus gitu. Terus saya mau apa gitu ya. Kan mikirnya seperti itu. Nah, satu juga ketika dikasih tahu kalau lab ini harus tutup itu gimana ya? Karena lab ini kan tempat saya dan teman-teman satu lab ini kan tempat kerja kita gitu. Ketika harus ditutup itu menyampaikan hal itu kan sangat tidak menyenangkan. Tapi masih ada harapan ya. Dan kita ini harus melakukan perubahan. Terus apa yang harus saya lakukan gitu ya untuk menentukan langkah selanjutnya? Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk rapat lab. Rapat lab, kumpul sama teman-teman, terus apa ya ide kita untuk melakukan perubahan. Nah, sebelum itu saya coba ceritakan kondisi di awal. Cuman data saya ini kan data yang ya, karena saya nggak punya siswa banyak, data juga nggak ada. Tapi ketika kalian nanti punya studi kasus yang datanya mencukupi, silahkan di awal dulu ya memang ada 4 lab gitu ya. Cara SDM, namanya masih konvensional seperti itu ya. Nah, di antara lab lainnya, lab MO itu paling sedikit peminatnya. MSDM pada saat itu banyak mahasiswanya. Pemasaran, keuangan, nah itu mereka punya banyak mahasiswa. Nah, lab MO ini secara data angka itu kisarannya adalah antara 1 sampai 5 mahasiswa saja gitu ya. Nah, sedih kan ya, jadi kegiatan perkuliahan itu menjadi tidak efisien. Nah, itu bertahun-tahun ya kondisi itu terjadi karena saya masuk di Ubaya kan tahun 94 sebagai dosen baru. Terus kemudian kita diminta untuk melakukan perubahan itu di tahun 2000-an lah ya. 2001, 2002 karena pada saat itu dilakukan perombakan kurikulum dan MO diminta untuk berubah gitu ya. Nah, terus saya menceritakan tentang proses belajar mengajar. Nah, jadi lab MO ini peminatan yang ada di lingkup manajemen operasi, mata kuliahnya adalah seperti ini. Ya, zaman dulu itu ada dasar-dasar MO, terus kemudian sediaan, masih ada maintenance manajemen. Nah, itu mata kuliah pada saat itu kan sekarang sudah banyak yang berubah. Nah, peserta mata kuliah itu sedikit, jadi kuliah itu kurang semangat gitu ya. Kalau mau diskusi kelompok itu susah, apalagi kalau nanti mahasiswanya absen, nggak masuk, maka kadang-kadang kelasnya jadi kosong. Bayangkan ketika mahasiswanya 3 nggak masuk 1 kan tinggal 2, kan ya memang tidak menyenangkan, bisa dibayangkan sendiri. Terus akhirnya dilakukanlah perubahan kurikulum. Nah, ini cerita tentang perubahan kurikulum. Terus kemudian pada saat itu ya saya bikin rapat lab, rapat beberapa kali. Nah, ini saya bikin hijau-hijau ini adalah saya sedang mengkaitkan dengan kepemimpinan demokratis. Saya kan tidak bisa memutuskan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Maka saya bikin rapat lab. Beberapa kali rapat, maka ada ide dari dosen A, saya sebut A, dan dosen B gitu ya. Nah, idenya adalah untuk membuka peminatan yang terkait dengan supply chain management.
karena saat itu sedang tren, dan yang satunya adalah hospitality. Itu ide dari dua dosen. Yang kemudian peminatannya disebut dengan manajemen jejaring bisnis dan hospitality management. Nah, itu terkait dengan demokratis, artinya saya membebaskan orang-orang itu untuk memberikan ide, dan akhirnya diputuskan dari ide-ide yang masuk itu 2 nama peminatan itulah yang akan dibuka. Terus kemudian yang berikutnya adalah membuat perencanaan untuk melakukan perubahan kurikulum. Nah, dengan dengan 2 peminatan yang akan dibuka kan berarti akan ada perubahan kurikulum yang dilakukan. Nah, setelah ada ide ngapain ya kita? Ya sudah, kita melakukan perubahan kurikulum. Nah, di sini perubahan yang dilakukan adalah terkait dengan konsep kepemimpinan yang kepemimpinan transformasional. Nah, bisa dipahami ya. Jadi saya sedang mengkaitkan dengan kepemimpinan transformasional. Jadi bersama-sama dengan tim di Lab MO, terus kita mencari perbandingan ya kurikulum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri. Waktu itu kita cari di print, di ya hard copy ya waktu itu ya, kerjanya masih dijejer-jejer gitu. Ini kurikulum dari mana, kita banding-bandingkan. Terus untuk menentukan formula yang paling pas itu ya dalam melakukan perubahan kurikulum. Terus ketika kurikulum itu sudah kita banding-bandingkan, kan yang hospitality kita bandingannya dengan sekolah pariwisata, tapi mau jadi seperti sekolah pariwisata kita juga nggak bisa, karena kita bukan sekolah pariwisata, tapi kita Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Nah, buatlah kita sebuah formula yang jadi di kurikulum pertama, intinya begitu ya. Terus kemudian kita mengadakan FGD. FGD terkait dengan 2 peminatan. Kita mengundang praktisi, kalau dari MJB itu adalah dari perusahaan-perusahaan logistik gitu ya, untuk memberikan masukan terkait dengan supply chain. Mata kuliahnya kira-kira ini udah cocok atau belum? Ini saya studi kasusnya agak singkat cerita gitu ya, tidak panjang-panjang. Terus praktisi MLP itu dari hotel, restoran, kapal pesiar, biro perjalanan. Itu mereka kita mintai pendapat apakah rancangan kurikulum yang saya buat itu sudah cocok atau belum, gitu ya. Nah, akhirnya kita melakukan perbaikan, dan beberapa dari para praktisi itu yang akhirnya menjadi dosen LB awal-awal peminatan ini dibuka. Ya, jadi yang MJB dulu ada dosen-dosen praktisi perusahaan logistik, yang MLP ada dosen-dosen dari seperti chef dari berbagai hotel, public relation-nya hotel, owner dari biro perjalanan, itu awalnya dibuka seperti itu. Terus mungkin kalian akan mempertanyakan dosen-dosen itu kemana gitu. Nah, karena tuntutan dari pemerintah bahwa mereka harus minimal S2, itu yang membuat kita agak kesulitan untuk terus menggunakan mereka. Intinya begitu ya. Terus setelah itu ditawarkan, terus kepada mahasiswa, itu di kurikulum 2004. Nah, itu didiskusikan ya, supaya nanti sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di dunia industri. Jadi seorang pemimpin itu kan punya sifat melayani, jadi nggak bisa memaksakan, tapi harus disesuaikan dengan kompetensi dosen dan kebutuhan mahasiswa. Maka ini terkait dengan kepemimpinan pelayanan. Ini berhenti sampai di sini, berarti kita sudah menyelesaikan satu konsep yang pertama, yaitu kepemimpinan. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Cukup bisa dipahami ya? Nah, kita masuk ke kurikulum 2004. Nah, karena kita akan bikin kurikulum yang baru, maka di sini akan dimulai dari perencanaan, ya, merencanakan kurikulum, ya, terus kemudian mata kuliah seperti apa, sampai dengan penilaian mata kuliah itu seperti apa. Karena ini peminatan baru,
supaya karena itu hal yang baru buat kita pada saat itu, untuk tiba-tiba kita harus mengajar supply chain, tiba-tiba kita harus mengajar hospitality yang ada hotelnya, meskipun kita semua itu ya tahu tentang hotel, tahu tentang biro perjalanan, tapi mengajar itu kan belum, ya. Yang akhirnya dengan bekerja sebagai dosen yang kita sering mengadakan kegiatan keluar kota, keluar untuk mengadakan simposium, akhirnya kita punya cukup banyak pengalaman gitulah ya. Jadi seperti itu terkait dengan manajemen kualitas ya. Jadi membuat perencanaan, terus kemudian mengimplementasikan gitu ya, mengimplementasikan proses pembelajaran itu adalah bagian dari sedang membahas terkait dengan manajemen kualitas. Manajemen mutu pembelajaran tadi ya, kan sudah saya jelaskan konsepnya di awal, itu adalah dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi. Nah, supaya perkuliahan ini nantinya sesuai, maka pada saat itu saya nggak cuma membuka peminatan ini, tapi saya juga mengajak mahasiswa berdiskusi ya. Nah, sebetulnya ini singkat cerita karena pada saat itu saya pernah mengajak mahasiswa itu outbound keluar kota, ada sarasehannya. Sarasehan itu adalah kita berdiskusi di sana untuk menanyakan ya, karena waktu itu mahasiswanya kan baru masuk peminatan baru. Kalian punya keinginan apa gitu di dalam perkuliahan, yang terus kemudian kita bikin banyak kegiatan di lab, yang pada akhirnya pada saat itu kita membentuk klub mahasiswa yang diawali dengan hospitality dulu, high club. Terus kita juga membentuk yang BNC. Nah, yang akhirnya semua lab lain juga punya klub-klub. Ya. Kemudian yang berikutnya ada peminatan MJB. Saya membahas dari MJB dulu. Kan tadi PT Pos juga membahas tentang produk dan layanan ya. Nah, saya membahas tentang peminatan dulu. Peminatan MJB. Bentar. Ya, izin melanjutkan lagi ya. Ini cerita tentang produk. Kalau tadi PT Pos juga menceritakan produk, saya menceritakan tentang peminatan ini ya. Jadi peminatan MJB, ada mata kuliah yang ada dalam kurikulum itu adalah seperti ini. Terus peminatan MLP, Hospitality Management, ini mata kuliahnya. Ini membahas tentang produk ya. Terus habis itu adalah implementasinya. Kurikulum itu ya. Ini dimulai di tahun 2004. Jadi sebelum diimplementasikan Lab MO tentu saja ini bagian dari SMIH ya. Saya sedang menjelaskan SMIH sekarang. Kalau di atasnya tadi produk. Nah, karena SMIH, Service Marketing in Hospitality, maka saya akan melakukan sosialisasi gitu. Peminatan ini kepada mahasiswa. Kemudian di awal pembukaan itu peminatan ini mendapat respon yang cukup baik. Kalau MJB waktu itu ya sekitar 30 mahasiswa, MLP sekitar 40 mahasiswa. Kan ini sebuah prestasi yang cukup baik dibandingkan dengan sebelumnya yang mahasiswanya cuma 1, 3, atau 5 gitu ya. Nah, sebuah peningkatan yang cukup signifikan. Yang kemudian mahasiswa ini ya seperti saya jelaskan tadi, saya ajak keluar kota, bikin acara yang tujuannya adalah ya mendiskusikan. Karena saya belum punya pengalaman,
dengan mahasiswa-mahasiswa dengan peminatan baru ini, maka di situ saya tanyakan, mereka kepengen yang seperti apa sih ketika nanti berkuliah MJB atau MLP. Itu ya. Nah, di akhir ini ada masa depan peminatan MJB MLP itu seperti apa sih? Nah, tentu saja kalau saya tetap optimis ya bahwa peminatan ini akan tetap diminati. Yang pertama adalah karena tren supply chain dalam dunia bisnis ini semakin meningkat. Nah, terutama setelah era pandemi COVID ya, justru supply chain itu semakin melejit. Dan karena tren penggunaan internet, belanja online, buktinya sekarang kan toko-toko retail mulai bertumbangan ya, terutama retail-retail besar. Itu karena orang itu beralih ke online ya, dan di situ peran supply chain itu sangat besar saat ini. Maka profesi di lingkup supply chain itu akan tetap menjadi menarik. Terus kemudian yang berikutnya adalah MLP ya. Nah, ini juga sesuatu yang tetap juga akan menarik karena di berbagai negara di dunia, ini yang saya ceritakan di sini kan singkat cerita. Di berbagai belahan dunia, sektor pariwisata itu dijadikan andalan gitu dalam devisa negara. Karena apa? Nah, kita nggak bisa terus-menerus bergantung kepada sumber daya alam untuk pendapatan. Maka di sini kalau bicara tentang masa depan peminatan, ya saya cukup optimis bahwa peminatan ini masih punya peminat mahasiswa yang akan masuk ke MJB dan MLP. Kan bicara masa depan kayak PT Pos tadi ya. Terus kemudian teaching note ya, saya membuat latar belakang dan kasus dari yang di atas tadi. Ini bentuknya, ya saya ceritakan aja latar belakangnya. Studi kasus berubah otomatis ini menggambarkan kondisi awal FMO di CMFBE yang menghadapi tantangan, yaitu peminatnya rendah, maka harus berubah, dan seterusnya ya, bla bla bla. Ringkasan kasus lah, kemudian kita rapat, bikin perubahan kurikulum, diimplementasikan, mata kuliahnya ini secara ringkas semua. Ya, itu depan pun akan cukup diminati. Ini masih cukup menjadi tren gitu ya dalam dunia bisnis. Ya karena kan saya sedang membahas studi kasus ini ya, saya mohon maaf ya sedang tidak mengecilkan lab yang lain, tapi saya sedang membahas sebuah studi kasus yang terjadi. Terus tujuan pengajarannya adalah ya ini, meningkatkan jumlah mahasiswa yang tertarik belajar ini, mengoptimalkan proses belajar mengajar, memperbaharui kurikulum, melibatkan praktisi, kolaborasi, dan seterusnya. Ya, ini nggak akan saya bahas panjang lebar. Ini tujuannya. Terus kemudian siapa pemirsa potensial dalam kasus ini ya? Kasus ini akan dibahas oleh mahasiswa S1 manajemen. Nah, terus pertanyaan kasus, ya apa alasan utama dibalik rendahnya minat? Nah, memang di awal itu di lab MO itu ya jarang sekali yang berminat ya, tak. Walaupun itu bukan cuma di Ubaya ya, artinya ketika saya ikut conference di berbagai perguruan tinggi lain, rata-rata tidak ada yang buka peminatan MO. Waktu itu yang sama-sama punya MO itu adalah cuma sedikit ya, Trisakti sama Parahyangan. Jadi kalau kita conference ke perguruan tinggi lain itu ketemunya fakultas teknik, kita ikut konferensinya itu fakultas teknik bukan manajemen operasi, karena tidak banyak perguruan tinggi membuka peminatan ini. Di UNER sebagai universitas negeri itu buka ini karena dosen LB-nya mengajar di peminatan MJB, terus mereka akhirnya mengajar di UNER, dan di UNER itu dibuka yang sama dengan di sini. Ciputra pun waktu itu ya dosen LB-nya itu ngajar di Ciputra terus punya ide dari MJB ini. Nah,
Jadi kita menularkan ya virus-virus yang baik lah ya. Nggak apa-apa lah. Kan namanya kurikulum itu memang bisa ditiru. Terus bagaimana membuka peminatan baru? Ya ini yang diharapkan meningkatkan minat mahasiswa. Ini pertanyaan kasus yang saya buat kedua. Terus bagaimana proses perencanaan kurikulum? Nah, ini nanti kita akan jawab. Di sini ada jawaban-jawaban singkat. Bagaimana melibatkan praktisi dalam pembuatan kurikulum ini dan seterusnya ya. Kita bisa membuat beberapa pertanyaan yang ada jawabannya. Terus habis itu terakhirnya adalah ada rangkuman pembelajaran dan diskusi. Rangkuman ya isinya seperti ini ya. Jadi kita menyadari bahwa kasus ini pasti ada kontroversinya. Diharapkan nanti ada diskusi. Yang saya lakukan pun belum tentu yang terbaik. Barangkali masih ada kelemahan-kelemahannya sehingga itu nanti menjadi bahan untuk diskusi. Ya. Terus diskusi pembelajaran, ya ini yang nanti bisa didiskusikan ya. Apa alasan utama yang menjadi rendahnya minat mahasiswa? Ini sebenarnya kalau studi kasus seperti ini yang sekarang kita terapkan itu di kurikulum baru, mata kuliah manajemen operasi itu kan 4 SKS sekarang nih, 2 SKS kuliah, 2 SKS membahas kasus. Nah, kita memberikan kasus yang didiskusikan cukup ramai kalau di kelas. Jadi studi kasus ini misalnya apa alasan utama rendahnya minat mahasiswa dalam mendaftar di Lab MO. Ya kalian mungkin ada yang menjawab A, B, C dan lain sebagainya. Studi kasus kan sifatnya seperti itu ya ketika untuk pembelajaran. Dan seterusnya ya ini yang akan didiskusikan. Apakah peminatan baru itu nanti juga akan diminati atau tidak? Nah, mungkin ada yang menjawab, oh tidak, ada yang menjawab iya, karena ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, apa pertimbangan dalam, dan seterusnya lah ya. Ini kan diskusi terkait dengan apa yang sudah dibahas di atas. Nah, itu kurang lebih gambaran kasus. Kasus ini yang saya buat ini supaya, apa sih, supaya kalian tidak terpaku dengan kasus PT POS yang memang itu kasus yang bagus, karena yang lalu kalian jadi membuat judulnya dimirip-miripin dengan PT POS. Kalau ini kan beda. Kalian tidak akan mungkin buat kasus yang sama seperti saya, ya kan, yang judul Lab MO, proses belajar mengajar. Tapi kurang lebihnya alurnya membuatnya itu seperti ini. Nah, di perusahaan kalian akan membahas tokohnya siapa nih, ya. Kalau di sini kan yang disebut dengan protagonis. Ya kalau nanti kalian di perusahaan kalian siapa nih tokoh yang mau digambarkan. Terus mata kuliah yang dikonversi apa nih? Kalau ada 6 atau 7 mata kuliah, dipilih 3-3 yang relevan gitu, yang bisa nanti nyambung satu sama lain. Nah, terus kemudian carilah ini konsep-konsep yang akan kalian pilih dari satu mata kuliah itu. Konsep yang apa yang mau dipilih ya, nah silakan terserah. Saya kira itu sih untuk studi kasus yang saya gambarkan. Mudah-mudahan sih bisa memberikan gambaran ya tentang alur gimana membuat sebuah studi kasus. Mungkin kita akan buka pertanyaan ya. Pak Adhika mungkin bisa dipandu. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Raise hand mungkin. Bu izin bertanya. Ya. Bu, kalau untuk yang studi kasusnya ini nanti nggak dipublish kan ya? Kalau untuk yang BKM tidak. Yang dipublish itu yang LKL-nya. Ya juga tidak juga. LKL itu maksudnya kan yang untuk tugas akhir ya dari hasil magang ya. Iya. Nah itu ya juga tidak, artinya nanti ketika kalian
sudah sidang skripsi dan kemudian lulus, itu ada pilihan form A, form B. Kalau form A itu menjadi haknya perpustakaan untuk mempublish kalau memang mau dipublish, karena perpustakaan punya jurnal Kalitra. Kalau B berarti tidak ingin dipublish. Nah, tapi untuk studi kasus ini ya ketika bagus mungkin sangat mungkin untuk dipublish dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti tadi Bu Yul bilang ada izin atau tidak dengan perusahaan, dan mungkin ketika itu pun nanti dipublish itu juga bukan kamu sendirian ya posisinya, kan ada dosen pembimbing yang mungkin akan membantu membuat menjadi lebih baik dan ada keinginan untuk mempublish. Mempublish itu bisa publish internasional atau mungkin dibuat dalam bentuk buku studi kasus. Nah, itu nanti ada peran dosen di situ, bukan kamu seorang diri gitu. Ketika kasusmu cukup bagus, dosen berminat, mungkin akan dibukukan, bentuknya seperti itu. Cukup bisa dipahami, Yolan? Iya, Bu. Berarti kalau di luar itu studi kasus ini hanya untuk kayak tugas kita pribadi aja antara mahasiswa sama dosen gitu, Ibu. Iya, untuk membuat penilaian. Jadi kalau studi kasusmu bagus, mungkin kamu nanti dinilai 81 ya, nilai mata kuliahmu akan jadi A. Ternyata studi kasusmu ini jelek banget bikinnya, misal dosennya ini gimana sih bikin studi kasusnya 70 aja deh nilainya, maka nilaimu jadi apa tuh kalau 70 itu? 70 itu B ya? Iya, 73 ke 73 sampai 80 kan ABB, berarti kalau 70 nilai yang keluar adalah B. Itu. Oke, Bu. Iya, makasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Izin Bu menambahkan Bu Yayu. Ya. Itu yang tadi pertanyaan Yolan, misalkan case tadinya dapat 81, berarti nilai mata kuliah yang dikonversi terkait case tadi, misalkan 3 mata kuliah, maka dapat A semua. Misalnya nilainya case tadinya dapat 81, case tadi itu mewakili 3 sesuai atau dikonversi 3 mata kuliah, maka ketiga mata kuliah itu nilainya A semua. Gitu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Tapi ada juga yang tidak memberi nilai yang sama, Bu Yul. Ketika Oh iya, dalam studi kasus itu oh ternyata iya, ada nyangkut mata kuliah. materinya. Konsepnya ada yang diceritakan cukup bagus, tapi ada satu mata kuliah yang di situ diceritakannya hanya dalam studi kasus itu enggak terlalu bagus bagian-bagian tertentu, maka ada yang memberikannya tidak sama nilainya. Misalnya kayak saya tadi ya, misalnya yang terkait dengan manajemen kualitas saya beri A. Terus apalagi Bu tadi? Manajemen kualitas kepemimpinan saya beri A, tapi yang SMIH ternyata nggak terlalu bagus bahasnya, saya beri B saja, kayak gitu. Jadi ini adalah sangat menentukan nilai mata kuliah yang dikonversi studi kasus ini. Dan kenyataannya di semester yang lalu banyak yang agak mengabaikan. Jadi nanti kurang lebih seminggu sebelum UAS itu baru ribut. Padahal kan maksudnya dosennya kalian itu bisa bimbingan dulu gitu. Karena studi kasus itu juga membuatnya kan ya menurut kita sih ya gampang-gampang enggak, agak susahan lah gitu ya. Jadi kalian bisa bimbingan dulu untuk menghasilkan studi kasus yang bagus sehingga nanti konversi mata kuliahnya bagus gitu. Kalau dapat A kan IP-mu juga naik, bagus gitu. Gitu sih maksudnya Bu, mau dosen-dosen. tanya lagi, boleh? Ya, boleh. Jadi, kalau untuk yang studi kasus ini kan kayak tadi kan butuh untuk wawancara gitu kan. Nah, itu kan nggak harus langsung ke atasan, mungkin bisa ke rekan kerja gitu, Ibu. Boleh. Tadi Bu Yul kan juga Iya, Bu. menjelaskan itu ya, Bu Yul ya. Iya, itu Iya, Bu, betul, Bu. kalau untuk studi kasus itu nggak perlu persetujuan dari perusahaan kan ya, Bu? Sebetulnya yang ideal itu iya. Karena kan kita menggunakan kasusnya perusahaan kan.
Iya, Terutama soalnya jika itu adalah untuk sesuatu yang dipublish. nah masalahnya Bu, tempat saya magang ini tuh mereka tuh nggak izinin buat kayak ngebahas permasalahan perusahaan gitu Bu, kayak datanya, terus permasalahannya tuh nggak diizinin. Jadi kalau minta izin bakalan nggak Iya, diperbolehkan ya. karena Dan waktu itu saya udah pernah sempat tanyakan kan. Nah, mereka itu nggak izinin. Pas di pertengahan udah mulai magang baru disampaikan kalau tidak diizinin pada saat pembuatan PKS itu.